Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Laisha Nurhatul Maria, di podcast Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat bersama Persakmi dan Yakni. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai polemik organisasi profesi yang ada di kesehatan masyarakat dari sudut pandang kedua belah pihak, yakni pihak Persakmi dan pihak Yakni. Oh ya, di sini saya mau menekankan bahwasanya kami mempertemukan pihak Persakmi dan pihak Yakni dalam satu room yang sama itu bukan maksud untuk memecah belah, membuat pertikaian dan sejenisnya di antara kedua belah pihak, akan tetapi memang kami hanya pure ingin mengetahui apa sih pendapat mereka atau pandangan mereka mengenai polemik organisasi profesi tentang kesehatan masyarakat ini. Nah, selain itu juga kami sekaligus ingin menekankan gitu kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa kesehatan masyarakat, bahwasanya ini loh, antara Persakmi dan Yakni itu tidak ada perselisihan sama sekali, tidak ada sikut-sikutan sama sekali. Mereka berdua itu bisa loh duduk berbarengan di dalam satu room, bahkan tidak jarang gitu, sering mereka itu menghadiri atau berdiskusi di room yang sama seperti itu. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Puput Wandari, Umi Azka, dan juga Weni Dwi Putri. Nah, by the way, di sini bersama kami sudah ada loh narasumber-narasumber kita pada kali ini yang pastinya sangat luar biasa dan juga memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada dari pihak Persakmi nih, di mana beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Persakmi dari Provinsi Jawa Barat, yaitu ada Bapak Asep Dian Abdillah SPD SKM MMM Hakes. Nah, selamat sore Pak Asep. Mungkin Pak Asep ingin saya halo terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Salam baktos ke Pak Ejep. Rampes, Pak Dim. Punten ya rada selamat abdi. Nah, selanjutnya ada dari pihak Yakni, yaitu Bapak Ejep Rukiat SKMM selaku Sekjen Yakni Provinsi Jawa Barat. Nah, selamat sore Pak Ejep. Mangga, mungkin kepada Pak Ejep bisa saya halo terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Wah, harus semangat pagi ya. Terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah mengundang, khususnya kami dari Yakni. Wilujeng tepang deh Pak Asep Dian. Jadi mudah-mudahan acara lancar ya. Ya, siap. Dan sedikit ini ya, kita itu apa ya, Pak Asep, kita juga kan bersama-sama gitu ya. Saya itu dari awal kalau boleh ngusul jangan polemik dong judulnya. Udah aja harmonisasi gitu ya. Biar harmonis semuanya gitu. Iya, bisa harmonis atau sinergi ya. Sinergi. Nah, gitu ya. Ya insya Allah lah ya. Kalau Pak Ejep ini bahasa mahasiswa. Gitu. Tapi bagus tadi ya, di awal ditekankan. Jadi jangan sampai ada acara ini malah jadi ada intrik baru gitu ya Pak. Ya, jadi siap. Mudah-mudahan kalaupun ada kesalahan khususnya dari saya, nanti kan mohon koreksi ya bersama-sama. Siap. Itu saja sih untuk pengantar dari saya. Ya, mungkin sebelumnya nih bisa dari bapak-bapak sekalian untuk memperkenalkan dirinya masing-masing secara singkat dan juga menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Persakmi dan juga Yakni itu sendiri. Boleh nih kepada Pak Asep Dian Abdillah SPD SKMM Hakes terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya secara singkat dan menjelaskan mengenai Persakmi itu sendiri seperti apa. Boleh, Mangga? Ya, perkenalkan sekali lagi, saya Asep Dian Abdillah. Kebetulan saat ini dipercaya sebagai sekretaris Persatuan Sarjana Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi di Jawa Barat. Sebenarnya ini sudah tahun terakhir
karena nanti mungkin ada pemilihan lagi. Tetapi karena kebetulan kemarin banyak kegiatan untuk COVID, jadi belum dilaksanakan untuk kegiatan musyawarahnya gitu ya. Baik, saya kebetulan mewakili Persakmi. Jadi intinya sebenarnya kalau Persakmi filosofi besarnya adalah rumahnya sarjana kesehatan masyarakat. Itu penekanannya. Jadi pada intinya sebenarnya ingin bagaimana para SKM ini bersatu. SKM ini juga nantinya ke depannya bisa diperhitungkan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Karena Persakmi sendiri sebenarnya sudah ada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sudah tersebar di 34 provinsi, dan kebetulan juga di tiap kabupaten ada perwakilan. Kemudian juga kebetulan di tingkat internasional pun kita masuk sebagai organisasi salah satunya di bidang public health. Dan saat ini memang Persakmi dipimpin oleh Profesor Ridwan Amiruddin, beliau dari Unhas. Sementara sekjennya saat ini dari Pak Rahmat. Kebetulan beliau di Rumah Sakit Muhammadiyah di Surabaya. Intinya sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, jadi tadi kalau Pak Ejep mengatakan polemik itu, saya kurang enak memang, karena sebenarnya kalau kami secara pribadi, saya dengan Pak Ejep selalu ketemu, kalau ada pertemuan-pertemuan, jadi di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah juga sering ketemu gitu ya. Kemudian juga ingin saya tekankan, kalau misalnya disebut polemik tadi, sebenarnya tidak, karena kemarin saya kebetulan diminta untuk menjadi asesor untuk ujian Nusantara Sehat. Kebetulan saya bareng dengan Pak dari IAKMI, Pak Ejep, dengan Pak Husen berdampingan. Jadi sebenarnya mungkin orang mengatakan polemik ya, tapi sebenarnya tidak. Pada tataran ini tidak sebenarnya ya. Tapi tetap bersaudara. Ini juga untuk membesarkan SKM semua. Mungkin cara pandangnya mungkin nanti yang mungkin ini yang sedang dipersatukan sebenarnya gitu ya. Jadi cara pandang IAKMI dan cara pandang Persakmi bagaimana membesarkan SKM, karena ini khusus SKM yang saat ini sebenarnya sedang dilakukan pembahasan bersama melalui tim 8, kira-kira gitu ya. Mungkin itu saja pengantarnya dari saya, Neng Lesia ya. Iya Pak, betul. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Dan selanjutnya mungkin bisa langsung saja kepada Pak Ejep. Mangga Pak Ejep untuk memperkenalkan diri dan juga menjelaskan mengenai organisasi IAKMI itu seperti apa. Mangga Bapak. Perkenalkan pribadi saya Ejep Ruhyat. Sekarang diamanahi sebagai sekretaris umum atau kadang disebutnya sekjen katanya di IAKMI Provinsi Jawa Barat. Sudah 2 periode ya, dari 2016, 2019, sekarang 2019, 2022. Nah kalau Pak Asep tahun ini ya, nanti mungkin ada musda gitu ya, musyawarah daerah. Nah kalau di Jawa Barat, insya Allah kalau tidak ada kendala tahun depan ya, 2022. Alhamdulillah sih sejak sebetulnya sudah lama ya, saya dari hampir 2000, kurang lebih dari 2010 ya aktif di IAKMI, karena memang basicnya senang di organisasi. Jadi nih teman-teman juga di SMKMI ya, bagus nih berorganisasi, nambah teman, nambah relasi gitu ya. Nanti kalau udah lulus bisa tambah jaringan, ada yang kenal mah mudah gitu ya, kemana-mana gitu ya. Tinggal update status, oh saya lagi di Garut, oh ada teman di Garut nih, lagi di Jogja, nanti ada teman di Jogja. Nah, alhamdulillah saya pribadi dapat dapat manfaat di aktif organisasi itu ya, banyak teman.
Kemudian IAKMI itu sudah berdiri sejak 1971, jadi kurang lebih sudah 50 tahunan ya, sudah 50 tahunan berdiri ya. Kemudian seperti halnya Persakmi juga, IAKMI sudah tersebar juga di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian kalau kita sih di provinsi namanya Pengda ya, pengurus daerah IAKMI. Kemudian kita juga sudah ada perwakilan Pengcab, pengurus cabang di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah itu kemudian ya IAKMI sendiri ya mungkin agak sedikit berbeda dengan Persakmi. Kalau tadi Persakmi khusus SKM, kalau IAKMI itu ya multi. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang lebih jauh, dengan saya terlebih dahulu untuk menjabarkan sedikit mengenai polemik-polemik yang ada di organisasi profesi kesehatan masyarakat. Polemik mengenai organisasi profesi kesehatan masyarakat ini bukanlah suatu hal yang baru. Ya, ini sudah ada sejak lama, menjadi keresahan tersendiri gitu ya bagi kita, khususnya bagi mahasiswa kesehatan masyarakat. Dimulai dari ketidaksesuaiannya organisasi profesi Kesmas dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, di mana pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan hanya diperbolehkan memiliki satu organisasi profesi yang telah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan di Kesmas sendiri, kita itu memiliki dua organisasi profesi, yakni ada IAKMI dan juga Persakmi. Namun keduanya ini, baik itu IAKMI maupun Persakmi, keduanya belum disahkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga itu menjadi salah satu polemik gitu ya, atau salah satu keresahan bagi kita semua. Hal tersebut menimbulkan adanya keresahan-keresahan atau masalah-masalah lainnya, seperti permasalahan dalam STR maupun dalam pendidikan profesi. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Kan dari sendiri memiliki dua organisasi profesi itu ya Pak, ada Persakmi dan ada IAKMI. Terus nggak sedikit gitu Pak orang yang beranggapan bahwa kenapa sih kedua organisasi tersebut itu nggak digabungin aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya hal tersebut gitu Pak, misalnya dari Persakmi maupun IAKMI itu digabungkan menjadi satu, apakah hal tersebut itu memungkinkan Pak untuk dilakukan? Terus juga kalau misalnya kalau misalnya dibentuk organisasi baru gitu Pak, apakah hal tersebut juga memungkinkan gitu Pak? Boleh mungkin gantian ya dari Pak Asep dan Abdillah terlebih dahulu. Mangga Pak, boleh. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jawabannya kan gitu ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tim 8 sekarang sedang berjalan. Artinya baik perwakilan Persakmi, IAKMI sedang terus melakukan pertemuan ini sekarang. Artinya dari segi pendidikan sudah, dari segi jenis nakesnya juga yang akan disiapkan sudah, kurikulum dan sebagainya sudah dibahas semuanya. Ya memang tinggal pembahasannya adalah dari sudut organisasinya, ya. Atau berdiri sendiri, atau tadi seperti pilihan-pilihan itu, semuanya memungkinkan kalau menurut saya. Misalnya apakah Persakmi yang hilang atau IAKMI yang hilang atau dua-duanya jadi bersatu kira-kira gitu ya dengan nama yang baru dan sebagainya. Rasanya mungkin saja. Toh ini kan masalah duniawi ya. Artinya masalah yang mungkin bisa terjadi gitu ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tergantung nanti sekali lagi kalau saya hari ini memegang kepada kesepakatan yang sudah dibuat baik oleh IAKMI dan Persakmi yang sekarang sedang berjalan terus melalui tim 8. Dan saya percaya tim 8 adalah tim yang terdiri dari orang-orang hebat. Dari IAKMI saya lihat ada Prof. Asnawi, kemudian dari kami juga ada juga profesornya sama kira-kira. Jadi semuanya berimbang lah kira-kira. Masa sih profesor-profesor nanti tidak bisa menemukan garis titik temunya lah kira-kira gitu ya. Jadi memungkinkan lah kalau menurut saya. Tapi tergantung sekali saya melihatnya nanti perkembangan saja, kita lihat perkembangan dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut. Oke, gitu. Kalau dari segi keefektifan Pak, dari menurut pandangan Bapak lebih efektif yang seperti apa Pak? Apakah digabung menjadi satu atau dibentuk yang baru Pak? Sudut pandang saya ya,
sudut pandang saya, Iya, tentunya Pak. pasti beda dengan Pak Ejep ya. Kalau saya melihatnya begini, mungkin untuk ngurus SKM dengan profesi, idealnya mungkin untuk S2, S3, idealnya yakni. Mungkin karena kan ahli kesehatan masyarakat, jadi banyak kan, jadi ahli-ahli. Sementara kan kalau sudah S2, S3 kayak gitu kan hanya SKM saja, ada perawat, ada bidan, ada dokter yang masuk di situ. Kalau S2 ya, S2 Kesmas maksudnya. Kalau S2 Kesmas itu kan pasti peminatannya itu banyak ya, dari ada yang dari ya tadi yang dokter dan sebagainya. Tapi kalau misalnya, kalau ini kan sudut pandang saya ya, jangan kan. Kalau saya misalnya ditanya pendapat, pastinya yang idealnya mungkin kalau saya untuk S1 tadi level 6, level 7 mungkin gitu ya, untuk profesi sampai profesi mungkin yang ini untuk versinya persakmi. Sementara untuk S2, S3 mungkin versinya untuk yakni. Itu versi saya. Gitu. Punten Pak Ejep. Kenapa ya Pak Ejep ya? Santai lah. Saya ya. Inilah persakmi Jawa Barat. Iya. Iya, apa? Dua provinsi Jawa Barat ya kayak begini, santai. Iya. Jawabnya begitu. Iya. Ya, ya gitu deh. Oke, selanjutnya mau tahu dong nih pendapat dari Pak Ejep mengenai hal tersebut. Apakah mungkin gitu jika antara kedua organisasi profesi baik Yakmi dan Persakmi itu dileburkan atau digabungkan menjadi satu, ataupun mungkin nanti akan ada organisasi profesi yang baru gitu Pak? Apakah hal tersebut itu memungkinkan, dan manakah di antara kedua hal tersebut yang dirasa paling efektif untuk dilakukan Pak menurut pandangan Bapak Ejep? Monggo Bapak, bagaimana pendapatnya? Sebetulnya kalau dihitung udah lebih ya Pak Asep, dari 4 kali nih pertemuan antara Persakmi dengan Yakmi. Ya udah sangat sering gitu kan, apalagi dalam kegiatan-kegiatan PT KMI ya dulu sebelum pandemi, bahkan sekarang karena lebih mudah nih orang Aceh bisa bertemu dengan orang Papua, orang Jawa Barat dengan Zoom seperti ini, ya tentunya bisa lebih sering lagi bertemu. Ya sejak dibentuk tim 8 ya walaupun Jawa Barat memang tidak terlibat secara langsung ya Pak Asep, tidak mengirimkan, tapi ya memang sudah diwakili oleh orang-orang terbaik gitu. Orang-orang terbaik ya, seperti tadi di IAKMI sendiri ada Prof Asnawi gitu kan, ada Dr. Arianto, Pak Ade Priman, itu kan di Dekan Unhas ya, itu kan orang-orang yang luar biasa gitu. Ya tentunya pasti punya tujuan yang sama kan, untuk memajukan kesehatan masyarakat ya. Dan kita percaya gitu ya, percaya dengan adanya tim 8 ini ya justru ya sinergitas kita, harmonisasi organisasi profesi segera tercapai gitu ya. Dan kalau ditanya mungkin tidak mungkin, apa sih yang tidak mungkin nih gitu kan, apalagi ya sekedar organisasi profesi. Jadi menurut saya ya sangat mungkin sekali gitu kan. Ya tergantung nanti ya mau seperti apa nih bentuknya. Nah ini komunikasi terakhir saya dapat informasi yang memang belum dibahas juga gitu ya. Kemarin mungkin menuntaskan ya terkait dengan jenis tenaga kesehatan baru nih, sampai di situ gitu kan, mau apa nih kalau diusulkan nanti jenis kesehatan tenaga untuk nama yang baru. Sementara untuk nanti apakah memang Persakmi tidak ada tadi misalkan, atau Yakmi tidak ada, atau dua-duanya melebur nih, nanti ada nama organisasi profesi baru gitu kan untuk Kesmas. Nah ini belum sih ya, belum dibahas lebih lanjut ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin ya menjadi PR nih, menjadi PR kita bersama mau seperti apa nih organisasi profesinya. Ya itu Neng ya, terkait dengan mungkin tidak mungkin ya. Ya menurut saya sangat mungkin sekali. Ya tadi pertanyaan berikutnya yang apa? Efektif. Yang efektif, lebih efektif yang mana? Lebih efektif yang mana ya? Ya, boleh mungkin. Ya tadi ya khawatir
Nah, Pak Asep ngejawab, saya enggak gitu ya. Ya inilah di Jawa Barat gitu ya, di Jawa Barat kita ya ngopi bareng gitu ya. Kemudian kita komunikasi. Terakhir kemarin sama Pak Budiman, Ketua Persakmi Jawa Barat, WA-an biasa gitu ya. Kemudian ya mohon maaf juga nih dari Ibu Ketua ya. Tadi saya lupa dari awal, mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung ya untuk menyampaikan ini. Tapi ya sudah mengamanahkan ke saya untuk menyampaikan hal-hal terkait podcast hari ini gitu ya. Ya kalau ditanya efektif yang mana ya dari sudut saya sebagai pengurus IAKMI ya ya Pak Asep mungkin ada sedikit berbeda juga gitu ya. Ya nggak apa-apa ya Pak Asep ya. Nggak apa-apa kan. Jadi karena memang perjalanan tadi ya 50 tahun yang lalu gitu kan, kemudian ya perjalanan panjang juga untuk bagaimana eksistensi tenaga kesmas ya. Tadi kalau saya runtun dari 2010, kemudian 2014 kan kita masuk di dalam MTKI ya, diakui Kemenkes sebagai salah satu organisasi profesi untuk tenaga kesehatan masyarakat. Ya kalau saya orang IAKMI ya tentunya kan harapannya apa ya ya karena perjalanan tersebut yang mungkin untuk organisasi besarnya ya bisa IAKMI gitu ya. Ya tadi untuk urusan-urusan pendidikan profesi ya betul kata Pak Asep ya, itu ya mungkin bisa peran lebihnya bisa Persakmi masuk di situ gitu ya. Tadi ya karena kita sampai saat ini sih belum nih ya, organisasi belum. Profesi nih ini untuk profesinya ya untuk profesi tadi kalau perawat itu kan ada tambahan profesi nurse gitu kan setahun atau setahun setengah ya mungkin kita ke depan juga ada seperti itu. Nah barangkali Persakmi bisa masuk lebih ngambil peran besar di situ gitu kan. Sementara untuk eksistensi organisasi profesi ya karena sejauh ini kalau teman-teman lihat hampir tiap hari ada tuh narasumber di TV-TV nasional ya, orang-orang IAKMI muncul gitu ya, mewakili organisasi profesi. Ya mungkin dari aspek tersebut ya IAKMI sudah dikenal dan diakui ya sejajar dengan organisasi yang lain. Bahkan mungkin sekarang porsinya lebih besar nih dalam sosialisasi masalah pandemi gitu kan, dalam masukan-masukan tentang bagaimana penanggulangan masalah-masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Itu sih pandangan dari saya. Saya pihak punten kalau ada yang berbeda gitu ya. Kita kan sama-sama sekjen jadi gitu. Gitu. Aduh. Ini harusnya memang adik-adik itu harus sering sih kita ada acara bersama gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau pandeminya sudah mulai sudah mulai menurun gitu ya. Kasus sudah mulai menurun, vaksinasinya sudah meningkat nih. Karena jadi sorotan juga sekarang vaksinasi di Jawa Barat masih rendah katanya nih. Ya mudah-mudahan bisa bertemu ya secara offline. Itu. Sebelumnya Pak, sudah terdapat tim 4 ya Pak, baik dari IAKMI ataupun Persakmi. Nah, apakah tim 4 ini tuh hanya ada di tingkat nasional saja atau hanya tingkat daerah juga ada? Dan juga apakah tim 4 itu sampai sekarang masih ada? Lalu bagaimana progres dari tim 4 itu sendiri? Menurut pandangan Bapak, baik dari Bapak Asep Dian Abdillah sebagai perwakilan dari Persakmi ataupun Bapak Ejep dari perwakilan IAKMI, bagaimana terkait hal tersebut? Mungkin saya persilakan kepada Bapak Asep Dian untuk terlebih dahulu mengungkapkan pendapatnya. Pada intinya gini Neng, tim 8 itu dibentuk bersama
4 dari IAKMI dan 4 dari Persakmi. Sampai hari ini berjalan. Dan hari ini kemarin tanggal 9 sudah bersama-sama forum ilmiahnya dengan AIPTKMI. Artinya ini sudah masuk, sudah ada kemajuan. Nah, kemudian apa yang dihasilkan dari tim 8 kemarin di forum ilmiah dengan AIPTKMI terakhir, catatannya yang pertama ada 7 catatan sebenarnya yang perlu semuanya ketahui. Yang lainnya mungkin nanti Pak Ejep bisa memperjelas. Yang pertama, IAKMI dan Persakmi menyepakati adanya jenis tenaga kesehatan masyarakat baru selain jenis-jenis yang telah ada dalam kelompok nakes, tenaga kesehatan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 Ayat 7. Yang kedua, IAKMI dan Persakmi mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk menggunakan kewenangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 12 untuk menetapkan jenis tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dari poin 1 di atas dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian yang ketiga, jenis tenaga kesehatan masyarakat yang diusulkan homogen dan linier yang berasal dari minimal lulusan program S1 Kesehatan Masyarakat. Yang selanjutnya, keempat, IAKMI dan Persakmi sedang menyusun formulasi kesepakatan terkait dengan penamaan atau sebutan jenis tenaga kesehatan masyarakat baru dari 2 opsi yang ada. 1, ahli kesehatan masyarakat, disingkat AKM, atau pengelola kesehatan masyarakat atau PKM. Selanjutnya, yang kelima, IAKMI dan Persakmi sepakat bahwa pendidikan S1 ilmu kesehatan masyarakat bersifat general, level 6. Dan pendidikan profesi kesehatan masyarakat juga bersifat general atau level 7. Selanjutnya yang terakhir, IAKMI dan Persakmi bersepakat dan mendorong Kemendikbud untuk memberikan mandat atau penugasan bagi institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang telah terakreditasi minimal B untuk membuka pendidikan profesi kesehatan masyarakat level 7. Dalam konten ini saya sampaikan berarti bahwa tim ini tetap bekerja, jadi tidak diam. Sampai kapan bekerjanya? Ya sampai tuntas, saya pikir. Tidak mungkin tidak sampai tuntas, kira-kira. Tadi, tindak lanjut mungkin tadi ke depan membahas tentang organisasi profesi dan sebagainya. Nah, itu baru kesepakatan yang sudah dijalankan oleh tim 8 itu. Kira-kira begitu? Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin ada bagaimana pendapat dari Bapak Ejep? Sebetulnya tadi sih udah disampaikan oleh Pak Asep terkait dengan seperti apa sih sebetulnya tim 8 ya Pak Asep namanya itu. Jadi 4 di IAKMI, kemudian 4 di Persakmi. Nah sekarang udah masuk nih dari AIPTKMI, Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat. Nih, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tim 8 ini sudah beberapa kali melakukan pertemuan nih, catatan ini laporan kinerja tim 4 di IAKMI ya, salah satunya tentunya sama tadi yang disampaikan oleh Pak Asep dari awal. Misalkan ini nih yang ini timnya gitu ya, dari IAKMI ada Prof Asnawi, ada Prof Dr. Sandu ya, almarhum beliau. Dari awal memperjuangkan Kesmas, mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah ya buat beliau. Kemudian Pak Ramadan Tusefu, Dr. Arianto. Nah ini dari Persakmi tadi Pak Depriman, dekan dari Unhas ya Pak. Pak Andi Andalas ya, Universitas Andalas. Kemudian Pak Rahmat, Pak Muhammad Yoto. Nah seperti kemarin disampaikan juga sama teman-teman terkait dengan ada nih 7 kesepakatan ya, 7 poin awal ini. Ada dari mulai Persakmi sepakat untuk menjadi shareholder, IAKMI dan Persakmi adalah wadah perjuangan SKM sejajar dengan tenaga kesehatan yang memiliki landasan hukum undang-undang sampai pada pendidikan kesehatan masyarakat berkelanjutan. Nanti akan seperti apa? Nih kemarin ya teman-teman ISKMI kirim nih seperti ini. Kemudian nih hasil kesepakatan dari mulai tahap 1 yang telah dicapai seperti apa. Ya, ada beberapa hal ya bisa dilihat di sini. Kemudian
Ini rangkaian pertemuan dari mulai rapat 20 Januari, kemudian 24 Januari 2021, 26 Januari, 2 Februari, 28 Februari, 14 Maret gitu ya. Ini mungkin yang tercatat gitu, yang non formalnya tentunya mungkin akan lebih dari ini, termasuk kemarin yang terbaru tanggal 9 Oktober ya Pak Asep ya. 9 Oktober dipaparkan oleh Pak Asep tadi. Ya tentunya, nah ini sebagai gambaran saja dengan seperti ini bekerja, terus bekerja, sinergitas ya, dan harmonisasi organisasi profesi. Apalagi sekarang masuk ada IPTKMI nih. IPTKMI masuk ke situ ya, tentunya ini menjadi apa ya? Menjadi komplit lah Pak Asep ya. Jadi dari Persakmi ada, dari IAKMI ada, dari IPTKMI ada. Ya mudah-mudahan sih ke depannya pasti sering bertemu ya, intensitas bertemunya akan semakin tinggi gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan bersama kita bisa cepat tercapai. Satu tadi Pak Ejep kita lupa tadi menjawab satu. Apakah daerah ini dilibatkan? Sebenarnya gini, ketika Persakmi ada perwakilan atau IAKMI ada perwakilan, itu sudah persetujuan dari semuanya. Artinya pengurus baik pusat sampai daerah sudah setuju menunjuk orang-orang tersebut, orang-orang terbaik lah tadi seperti dikatakan oleh Pak Ejep gitu ya. Apakah tahu? Ya semua tahu pastinya. Dari pengurus semuanya pasti tahu. Kira-kira gitu ya, Neng? Saya ingin bertanya mengenai STR di kesehatan masyarakat sendiri. Bagaimana menurut Pak Asep Dian dan Bapak Ejep Ruhyat mengenai STR sendiri? Apakah ada rencana ke depannya untuk STR yang akan diterapkan? Dan bagaimana tanggapan dari Bapak Asep Dian dan Bapak Ejep Ruhyat mengenai hal tersebut? Persilahkan untuk jawaban pertama dari Bapak Ejep Ruhyat. Ya terkait STR, ya pada dasarnya ya ada sudut pandang yang berbeda. Ya tadi di awal saya sudah menyampaikan kronologis kenapa di IAKMI dulu kita memperjuangkan agar memang ada uji kompetensi, kemudian ada STR. Karena di Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu yang boleh mengurus atau mempunyai STR ya tentunya harus melalui uji kompetensi. Nah di situ ya tadi sudah disampaikan juga pandangan dari Persakmi ya seperti apa. Nah sekarang ya justru cara pandang, sudut pandang kita itu ya mudah-mudahan nih semakin sering tim 8 ini bertemu, maka ini akan semakin cepat nih kita dapat solusi. Ya salah satunya tadi ya solusinya itu ya kita memperjuangkan untuk adanya penyebutan tenaga kesehatan yang baru gitu ya, yang tentunya ini ya perlu diperjuangkan ke depannya. Masalah STR ya kalau melihat fenomena sekarang di lapangan ya tadi memang ada kadang organisasi profesi dengan kebijakan dari pemerintah, Kemenkes ya pada intinya begini. Jadi masih ada gitu kan permasalahan di lapangan bahwa tetap SKM juga harus ada STR gitu ya. Nah itu yang memang perlu diperjuangkan bersama. Ya misalkan yang dulu kan punya STR SKM, AKM, sekarang tidak bisa memperpanjang, yaitu akan berpengaruh terhadap ada beberapa kemarin yang menyampaikan ada insentif, kenaikan jabatan itu kan dan lain-lain. Padahal sudah jelas yang STR untuk tenaga baru ya SKM
ya memang tidak mempersyaratkan STR untuk ujian PNS ya, khususnya ya, di situ sudah ada. Ya kalau melihat aturan gitu ya, ya memang kalau tenaga kesehatan masyarakat ya harus ada STR. Hanya ya nanti bentuknya gitu ya, bentuknya tenaga kesehatan masyarakat ini harus bagaimana nih. Nah, inilah yang sedang digodok oleh tim 8 ini, yang 4 dari IAKMI, 4 dari Persakmi, ditambah dengan dari IPTKMI, supaya eksistensi kita juga di pendidikan ya, di pendidikan ini tetap terjaga. Seperti tadi dengan munculnya organisasi profesi di bawah tenaga kesehatan masyarakat ya, ada yang dari Promkes, ada yang dari EPI, Dinas Kesehatan Kerja dan lainnya. Ya tentunya lama-lama ya muncul juga gitu kan, ada S1 Kesmas, walaupun di beberapa S1 Kesling misalkan ya, S1 EPI. Ya, sekarang sudah muncul juga sebetulnya Pak Sep ya dari beberapa kampus di ini. Ya memang ini yang perlu cari titik temunya oleh kita supaya ya tenaga kesehatan masyarakat juga tetap ya eksis, diakui gitu kan, dan semakin besar ke depan. Barangkali itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ejep Ruhyat telah memberikan jawabannya. Berarti untuk sekarang masih tetap diperjuangkan adanya STR untuk kedepannya, Pak. Baik, untuk jawaban selanjutnya dipersilahkan untuk Bapak Asep Dian Abdillah. Hal yang menjadi catatan penting bahwa Persakmi bukan tidak setuju adanya STR ya. Ya memang STR itu wajib, harus gitu. Dan untuk mendapatkan STR harus ada uji kom, juga itu memang harus sebuah keharusan gitu. Cuma memang kemarin sudut pandang kita adalah tadi pembenahan harus dibenahi gitu ya, supaya ada kejelasan yang lebih jelas, sejelas-jelasnya tentang posisi SKM untuk kedepannya, kira-kira begitu. Apalagi menghadapi era nanti banyaknya departemen-departemen di Kesmas atau ranah ilmu Kesmas yang memisahkan diri, kira-kira gitu. Tidak terbayangkan kalau misalnya Kesling nanti memisahkan diri, pasti kan sudah ada asosiasi perguruan tingginya, ada organisasi profesinya, sekarang sudah ada, kira-kira gitu. Nah kalau itu sudah berdiri masing-masing, nah ini yang jadi masalah kan ke SKM-nya nanti, mau jadi apa kita, kira-kira gitu ya. Dan ini yang sekarang lagi dijembatani oleh tim 8 itu, kira-kira. Jadi mudah-mudahan ketika memang ini sudah tadi disepakati sesuai dengan yang tadi saya sampaikan dengan Pak Ejep, tentunya kita akan punya ketegasan. Inilah hikmahnya gitu. Kita punya nantinya jenis tenaga kesmasnya jelas, kemudian yang keduanya uji komnya juga nanti jelas, kemudian semuanya serba jelas lah kita. Itu sebenarnya. Jadi sekali lagi kami dari Persakmi bukan tidak setuju dengan adanya uji kom atau tidak setuju dengan adanya STR, sangat setuju. Tetapi mungkin harus jelas karena ini kita berhadapan dengan kompetitor kita nanti ke depan gitu. Kalau ini tidak disiapkan dari hari ini, tidak kuat hari ini, ya kita pasti akan kalah bersaing kira-kira itu. Sebagai contoh misalnya, di saya nanti ada, misalnya kalau ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, di dalamnya nanti ada S1 Kesling, ada yang SKM pasti kalah, kayak gitu. Ada S1 Gizi misalnya, pasti semua ke sana gitu, lari pada masing-masing gitu. Nah SKM-nya nanti kemana? Nah itu yang sebenarnya yang mudah-mudahan sekali lagi hikmah adanya pertemuan tim 8 dengan tim 8 kita dari Persakmi, IAKMI dan juga IPTKMI ini akan menguatkan posisi kita sebagai SKM ke depan. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Tadi di awal telah disinggung ya Pak, kalau misalnya Kesmas itu akan membuka pendidikan profesi guna memperjelas profesi Kesmas itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak progres dari pembukaan pendidikan profesi tersebut? Lalu adakah target gitu Pak untuk pendidikan profesi tersebut dapat berjalan dan institusi juga dapat melaksanakan pendidikan profesi? Mangga kepada Pak Asep mungkin bisa menjawab terlebih dahulu.
Dipersilahkan. Intinya catatannya adalah ini sudah Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat sudah masuk, artinya kalau 3 ini sudah ketemu, ini kan tinggal nanti pembahasan di dalam forum lebih besar lagi. Mudah-mudahan mungkin nanti Pak Ejep di Desember ya Pak Ejep ada ini ya, kita apa namanya, kongres IPTKMI ya. IPTKMI ya. Ya. Di situ nanti Bukernas. Artinya ini sudah disepakati bersama dulu gitu ya. Semua perguruan tinggi harus sepakat, semuanya organisasi profesi. Kalau organisasi profesi melalui tim 8 ini kan sudah ada kesepakatan, tambah dengan FTKMI. Tinggal di-launchingkan di tingkat lebih besar di musyawarah FTKMI-nya, kira-kira gitu. Nah, ketika ini semuanya sudah ini, kemudian itu menjadi kesepakatan bersama, nah itu baru bisa kita jalankan. Jadi kalau hari ini mungkin belum bisa, karena memang masih dalam tahapan tatanan untuk penyempurnaan, karena kita masih harus melewati beberapa tahapan. Pertama juga ke Kemendikbud juga harus mendorong Kemendikbud untuk membuat aturannya. Kemenkes membuat aturan tentang tenaga kesehatan supaya semuanya jelas gitu. Jadi jangan sampai juga kita membuka pendidikan profesi sudah berjalan, nanti ternyata tidak ada pengakuan dari Kemenkes, juga kan repot urusannya, kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya tim 8 sedang bekerja tentang itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat para mahasiswa sekalian, apa-apa terus dikawal ya FTKMI, ISMKMI kalau mengawal silakan. Kami dari Jawa Barat, saya khususnya dari Persakmi akan siap selalu memberikan informasi, karena ini juga salah satu pertanggungjawaban kami kepada mahasiswa yang ada di Kesmas. Jadi kayak gitu ya, Neng. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi memang tidak ada target ya Pak untuk dibuka tahun berapa ya, secepatnya seperti itu ya Pak untuk memperjelas posisi Kesmas. Artinya gini, Neng, mohon maaf. Ini sedang diperjuangkan oleh tim 8 dengan IPTKMI untuk diinikan dulu ke Kemendikbud. Karena kalau kita membuka tanpa ada legalisasi kan juga nanti berbahaya juga. Gitu. Oh iya. Paham ya, Neng ya? Jadi harus ada legalisasi tetap. Kalau Kemendikbud sudah membuka pintunya, pasti semuanya juga akan jalan. Jadi awalnya memang harus dari Kemendikbud terlebih dahulu ya Pak, jalannya untuk membuka profesi itu kan untuk diakui harus ada izin dari Kemendikbud ya. Gitu ya. Kalau tidak nanti ya membuka profesi ini profesi apa nanti tidak jelas. Kalau di Kemendikbudnya juga tidak dibuka, kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Ejep selaku perwakilan IAFMI, bagaimana nih Pak dari pandangan Bapak dari progres pembukaan pendidikan profesi ini? Ya, pembukaan profesi Kesmas sebetulnya memang sudah lama ya, ini kita didengungkan dari sejak tahun berapa nih? Ya terakhir yang saya tahu 2019 ya, khususnya di IAKMI kan sudah mengajukan juga ke Dirjen Belmawa itu kan untuk sebagai naskah akademik organisasi profesi Kesmas. Ya tentunya dari Persakmi juga tadi kan sudah ada pembahasan gitu ya Pak Asep ya, dan kita sudah ya bersama-sama ya sekarang tim 8 merumuskan kembali gitu kan bersama-sama ya untuk menyatukan gitu kan, menyamakan persepsi bagaimana nanti profesi Kesmas ke depannya. Ya tentunya dengan adanya tim 8 ditambah dengan IPTKMI, ya harapannya ya tentu secepatnya gitu kan ada pendidikan profesi dari Kesmas. Nah karena itu kan harapan kita bersama ya untuk ke situ. Makanya teman-teman para mahasiswa semua ya dari ISMKMI ya tadi seperti Pak Asep minta ya ayo kawal gitu kan, ayo bareng-bareng dorong gitu kan kita bersama. Jadi bagaimana supaya IAKMI, Persakmi dan tentunya IPTKMI dalam menyusun
menyusun, memperjuangkan dan bekerja bisa tepatnya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama di sini. Ya, jadi harapannya ya memang bersama-sama nih kita gitu kan ya, memperjuangkan itu. Ya semakin banyak yang mendorong ya untuk berhasilnya apa yang kita jadi tujuan kita, ya tentunya ya semakin cepat nanti untuk ya barangkali itu sih tambahan dari saya. Ya tentunya tadi ya detail Pak Asep sudah menyampaikan juga. Jadi mahasiswa ayo bareng-bareng nih bersama-sama gitu ya untuk mengawal itu. Apalagi ini Ikatan Senat Pak Ejep, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Iya, betul. Dan Anda sendiri yang jadi subjek objek dari kegiatan pendidikan, jadi harus memang ya, harus ikut mengawal, kira-kira gitu ya. Iya. Iya, memang untuk membuka pendidikan profesi ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya, Pak, seperti YSMKMI juga harus senantiasa mengawal tentang pendidikan profesi ini. Baik, karena keterbatasan waktu dan juga harinya sudah cukup sore ya. Jadi mungkin pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami tanyakan kepada Bapak Ejep dan Bapak Asep. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ejep dan Pak Asep karena telah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di acara penutupan. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit kesimpulan dari podcast kali ini. Kesimpulannya adalah baik dari Yakmi maupun Persakmi, keduanya itu saling mengakui satu sama lain dan tidak ada perselisihan gitu ya di antara mereka berdua. Dan juga keduanya ini sama-sama turut berkontribusi dalam kekesmasan atau dalam kesehatan masyarakat ini. Akan tetapi memang untuk menyatukan kedua organisasi ini ataupun membentuk satu organisasi yang baru itu bukanlah suatu hal yang mudah. Harus ada tahap demi tahap, proses demi proses yang perlu dilalui, dan juga harus ada juga ego yang perlu diturunkan. Meskipun demikian, harapan kita semua khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat dan juga ISMKMI berharap untuk kedepannya dan dalam waktu dekat akan segera ada jalan terbaik dan kabar baik gitu yang datang dari organisasi profesi kesehatan masyarakat. Oh ya, sebelum acaranya ditutup mungkin boleh dari Pak Asep atau Pak Ejep barangkali ada yang ingin menyampaikan closing statement-nya. Mungkin bisa dari Pak Asep terlebih dahulu, monggo Pak Asep. Bahwa dari pertemuan ini saya sampaikan ke semuanya, ini bukan masalah menang atau kalah ya. Tidak ada istilah menang kalah antara Persakmi, Yakmi ataupun apapun itu, tidak ada. Kita saling melengkapi, kita saling sinergi untuk KSKM ke depan. Gitu ya, itu aja sih ucapan dari saya sih. Tidak ada kalah menang dalam konten ini. Kita yang ke depan itu harus lebih kuat, kira-kira itu aja dari saya. Oke, siapa? Mungkin dari Pak Asep, mungkin barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan, mangga? Ya, bukan closing statement ya. Saya mengajak saja ke semua ya. Mari dorong, dukung ya. Bersama gitu kan. Sekarang sudah ada tim 8 dari IAKMI, kemudian Persakmi, dari IPTKMI sedang bekerja ya, ini walaupun dengan kesibukan masing-masing, tapi bahwa tim 8 ini memang mengedepankan apa yang sedang dikerjakan oleh tim 8 bisa segera terwujud. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia closing statement dari kedua narasumber kita pada kali ini. Nah, closing statement tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
para narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Asep dan Bapak Ejep yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Terima kasih Bapak. Dan kami semua mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kesalahan apapun yang terjadi di podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.